Selamat sore, Sotihotu Namo Buddhaya. Sahabat Dhamma yang berbahagia, pada hari ini Selasa 28 Oktober tahun 2025, kami umat Buddha Wihara Bodhisanti merayakan Hari Sanggadana Katina, hari persembahan jubah kepada biku anggota Sangga. Dan pada malam hari ini, umat Buddha Wihara Bodhisanti berbahagia sekali dengan dihadiri oleh 5 orang biku anggota Sangga yang akan mengisi di acara Sanggadana Katina pada malam hari ini. Sahabat Dhamma yang berbahagia, sebelum kita melakukan kebajikan dan saat kita melakukan kebajikan dan sesudah kita melaksanakan kebajikan, kita harus bersuka cita, yaitu dengan senang hati, dengan penuh kerelaan, penuh keikhlasan, dengan menjalankan Sanggadana Katina, yaitu sebelum, saat, dan sesudah melaksanakan, hatinya harus senang dan penuh keikhlasan. Sahabat Dhamma yang berbahagia, pada sore hari ini sebelum kita melakukan Sanggadana Katina, kita harus bersiap-siap untuk melaksanakannya dengan tekad dan niat yang baik. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita persembahkan kepada anggota Sangga akan sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri. Karena kita menurut Dhamma, kita memberi sama dengan menerima. Jadi pada sore hari ini seluruh umat Buddha Wihara Bodhisanti akan melaksanakannya dengan sukacita. Anumodana kami haturkan kepada Yang Mulia Biku Sangga yang berkenan hadir untuk memberi kesempatan kepada kami umat Buddha Wihara Bodhisanti dan juga memberi kesempatan yang baik bagi kami untuk melakukan dana makan pagi di Wihara Bodhisanti. Sahabat Dhamma yang berbahagia, mari kita menyongsong dan kita melaksanakannya dengan penuh sukacita. Dengan kita melakukan kebajikan, maka kebahagiaan akan selalu menyertai kita semua. Dan pada sore hari ini, kita selalu punya tekad dan niat yang baik. Sahabat Dhamma yang berbahagia, marilah kita melakukan kebajikan pada sore hari ini. Selamat sore. Sahabat Dhamma yang berbahagia, di saat kita melakukan kebajikan dengan melaksanakan Sanggadana Katina, kita selalu ingat sutta yang dibabarkan, yaitu Nidhi Kanda Sutta. Marilah sahabat Dhamma yang berbahagia, kita lantunkan Sutta Nidhi Kanda Sutta, yaitu sutta tentang penimbunan harta sejati. Nidhing nidheti puriso gambire udakantike athe kicce samupanne athayame bhavissati Rajato waduruttassa Jorato pilitasawa Innasawa pamokkaya Dupike apadasua Etadathaya lokasming Nidhina manidhiyati Tahwa sunihito santo Gambire udakantike Nasabbo sabbadayewa
tasatang upakapati nidiwadana jawati sanyawa sawimoyati nagawa apanamenti yakawa piharantinang apiyawa pidayada udaranti apasato yada punyakhayo hoti sabbametang winasati yasadanena silena sanyamena damena ca nidi sunihito hoti itya purisasawa cetiyam hica sangkewa pukkale atiti suwa matari pitari wapi atho cedham hipatari eson nidisunihito aceyo anugamiko pahaya gamani Yesu etang adaya gacchati asadara namanye sang ajora harano nidi kayira tadira punyani yoni di anugamiko esa dewa manusanang sabaka madadonidi yang dewa bipatenti sabametena lapati suannata susarata susandhanang surupata adipajang pariwaro sabametena lapati padesarajang isariyang Cakawati sukang piyang dewa rajam pidipesu sabametena lapati manusika ca sampati dewa loke jayarati ya canipana sampati sabametena lapati mita sampadammagamma yoniso cepayunjato wicca wimutti wasibawo sabametena lapati padisambidha wimokhaca yaca sawakaparami paceka bodhi buddha bumi sabametena lapati ewang mahatika esa yadidang punya sampada
Tasmadira pasang santi Pandita kata punya tanti Sadu, sadu, sadu. Orang memendam harta karun di bawah sumur yang dalam dengan berpikir bahwa di saat harus melakukan sesuatu yang penting, harta ini akan bermanfaat bagiku, atau untuk menghindari gunjingan raja, ancaman perampok, untuk membayar hutang, untuk mengatasi paceklik, atau untuk saat ada musibah. Harta yang disimpan di dunia adalah demi hal-hal tersebut. Harta yang dipendam dengan baik di bawah sumur yang sedalam itu belum tentu dapat memberikan manfaat kepadanya di setiap waktu. Karena harta karun itu dapat bergeser dari tempatnya, dapat terlupakan dari ingatannya, naga mungkin memindahkannya, yaka mungkin mengambilnya. Ahli waris yang tak dicintai mungkin mengangkatnya ketika ia lengah. Ketika timbunan kebajikannya habis, semua harta karun itu akan lenyap. Harta karun berupa kebajikan dengan berdana, bertata susila, dan dengan pencegahan dan penahanan diri dari keburukan adalah pemendaman harta karun yang baik bagi wanita ataupun pria. Dengan kebajikan yang dilakukan pada Cetia, pada sangga, pada orang ataupun pada tamu-tamu, juga pada ibu dan ayah, dan juga pada saudara tua. Harta karun itu disebut telah dipendam dengan baik olehnya. Tiada siapapun dapat menjamahnya. Kebajikan itu pergi mengikuti pembuatnya. Di antara harta karun berupa kebajikan ini akan dibawa saat dia meninggal. Harta karun berupa kebajikan adalah bukan barang umum bagi orang lain, tak dapat dirampas oleh perampok. Orang cendekia sepatutnya menimbun harta karun berupa kebajikan yang nanti mengikutinya. Harta karun ini mengabulkan segala keinginan para dewa dan manusia. Pahala-pahala apapun yang dikehendaki oleh para dewa dan manusia, segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Paras yang indah, suara yang merdu, perawakan yang menawan, rupa yang elok, kekuasaan dan pengikut. Segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu.
kedudukan tinggi, kebahagiaan sebagai kaisar yang dicinta, dan juga menjadi raja para dewa di alam kedewaan. Segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Kekayaan di alam manusia, kesenangan di alam dewa, dan pencapaian nibbana. Segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Pelaksana kehidupan luhur yang setelah didukung dengan kesempurnaan sahabat, lalu berusaha dengan penuh kecermatan, tangkas dalam pengetahuan dan kebebasan. Segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Kemampuan beranalisa, pencapaian kebebasan, kesempurnaan sebagai siswa tauladan, pencerahan sebagai paceka Buddha, dan tingkat kebudayaan. Segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Pencapaian kebajikan ini mendatangkan manfaat sedemikian banyak. Karena itulah para cendekia yang bijak memuji Ia yang telah menimbun kebajikan. Betapa indahnya dunia ini bila kita saling berbagi. Berbagi dalam suka, berbagi dalam duka, senantiasa jalani bersama. Jauhkan perasaan iri, menyingkirkan perasaan dengki. Tiada kata dusta, tiada kata cela, selalu bertindak bijaksana. Tebarkan cinta kasih. Selamat sore, Sotihotu, Namo Buddhaya. Sahabat Dhamma yang berbahagia, pada hari ini Selasa 28 Oktober tahun 2025, kami umat Buddha Wihara Bodhisanti merayakan Hari Sanggadana Katina, hari persembahan jubah kepada biku anggota sangga. Dan pada malam hari ini, umat Buddha Wihara Bodhisanti berbahagia sekali dengan dihadiri oleh 5 orang biku anggota sangga yang akan mengisi di acara Sanggadana Katina pada malam hari ini. Sahabat Dhamma yang berbahagia, sebelum kita melakukan kebajikan dan saat kita melakukan kebajikan dan sesudah kita melaksanakan kebajikan, kita harus bersukacita, yaitu dengan senang hati, dengan penuh kerelaan, penuh keikhlasan, dengan menjalankan Sanggadana Katina, yaitu sebelum, saat, dan sesudah melaksanakan, hatinya harus senang dan penuh keikhlasan. Sahabat Dhamma yang berbahagia, pada sore hari ini, sebelum kita melakukan Sanggadana Katina, kita harus bersiap-siap untuk melaksanakannya dengan tekad dan niat yang baik. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita persembahkan kepada anggota sangga akan sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri. Karena kita menurut Dhamma,
kita memberi sama dengan menerima. Jadi pada sore hari ini seluruh umat Buddha Wihara Bodhisanti akan melaksanakannya dengan sukacita. Anumodana kami haturkan kepada Yang Mulia Bhikkhu Sangga yang berkenan hadir untuk memberi kesempatan kepada kami umat Buddha Wihara Bodhisanti dan juga memberi kesempatan yang baik bagi kami untuk melakukan dana makan pagi di Wihara Bodhisanti. Sahabat Dhamma yang berbahagia, mari kita menyongsong dan kita melaksanakannya dengan penuh sukacita. Dengan kita melakukan kebajikan, maka kebahagiaan akan selalu menyertai kita semua. Dan pada sore hari ini, kita selalu punya tekad dan niat yang baik. Sahabat Dhamma yang berbahagia, marilah kita melakukan kebajikan pada sore hari ini. Selamat sore.